Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinduliani dengan NIM 19040010050 kelas Farmasi 2B akan menyampaikan perbedaan dari titrasi kompleksometri dan titrasi permanganometri untuk ujian akhir semester mata kuliah kimia kuantitatif. Perbedaan yang pertama dilihat dari definisinya terlebih dahulu. Titrasi kompleksometri merupakan metode titrasi yang didasarkan pada pembentukan ion atau senyawa kompleks. Ion atau senyawa kompleks ini terbentuk karena adanya ikatan koordinasi antara ion logam dan ligan. Metode ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar kalsium dalam suatu sampel. Sedangkan titrasi permanganometri merupakan metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai pentiternya. Yang kedua dari prinsipnya, titrasi kompleksometri ini didasarkan atas pembentukan ion-ion kompleks. Kalsium akan membentuk kompleks dengan EDTA. Sedangkan prinsip dari permanganometri ini dengan reaksi redoks pada suasana asam. Yang ketiga adalah perbedaan dari pentiternya. Titrasi kompleksometri ini menggunakan pentiter EDTA atau etilen diamina tetraasetat, sedangkan pentiter pada permanganometri adalah KMNO4 atau kalium permanganat. Yang keempat adalah analit yang digunakan yang bisa dititrasi dengan kompleksometri. Ada kalsium, seng, magnesium, aluminium, bismut, dan sebagainya. Kemudian analit yang bisa dilakukan dengan titrasi permanganometri ada oksalat, besi, belerang, mangan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri adalah eriochrome black tea, silanol orange, biru hidroksinaftol, murexit, dan kalmagit. Sedangkan pada titrasi permanganometri ini tidak menggunakan indikator karena kalium permanganat itu bisa bersifat sebagai autoindikator. Kemudian yang keenam ada penetapan atau metodenya. Nah, titrasi kompleks ini ada 4 metode, yaitu dengan titrasi langsung, titrasi tidak langsung, titrasi kembali, dan titrasi substitusi. Namun yang sering digunakan adalah titrasi langsung. Jadi untuk titrasi langsung ini, suatu sampel yang akan dianalisis ini ditambahkan dulu dengan suatu larutan buffer untuk ditentukan pada pH yang dikehendaki, misalnya sampai pH 10. Ini harus dibuat dalam suasana basah, kemudian ditambahkan dengan indikator yang sesuai, lalu dititrasi dengan larutan standar EDTA tadi sampai terbentuk warna biru atau tergantung dari indikator yang digunakan. Kemudian untuk cara penetapan metode penetapannya dari titrasi permanganometri ini dengan titrasi langsung. Jadi suatu sampel yang akan dianalisis itu ditambahkan suatu asam encer, biasanya itu asam sulfat encer, kemudian dititrasi dengan menggunakan kalium permanganat sampai warnanya itu berubah dari warna ungu menjadi warna merah muda. Di sini perbedaannya, kalau titrasi kompleksometri itu ada indikator dan juga dibuat dalam suasana basah atau alkali ya. Sedangkan di titrasi permanganometri ini dibuat dalam suasana asam atau asidi tanpa penambahan indikator. Nah, dan yang terakhir adalah aplikasi di bidang farmasi. Ada jurnal untuk titrasi kompleksometri yang saya ambil adalah penetapan kadar kalsium pada kacang kedelai dengan metode titrasi kompleksometri, dan untuk jurnal untuk titrasi permanganometri ini adalah perbandingan metode analisis permanganometri dan serimetri dalam penentuan kadar besi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.